Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sekarang kita mau membahas soal latihan PTS yang kemarin Ibu kasih ya. Nomor 1 ada baris yaitu 10, 19, 28, 37. Nah, yang ditanya adalah bilangan berikutnya berapa? Kamu tinggal cari aja nih. Dari 10 ke 19 naik 9. Dari 19 ke 28 juga naik 9. Dari 28 ke 37 juga naik 9. Berarti secara otomatis bilangan berikutnya juga tinggal ditambah 9. 36 tambah 9 37 tambah 9 36. Kemudian nomor 2 ada baris 21, 15, 9, 3, A, B, C. Berapakah A, B, C? Kamu juga sama ya, tinggal cari tahu aja nih dari 21 ke 15. Ini turun ya, berarti turunnya berapa dari 21 ke 15? Turun 6. Dari 16 ke 9 turun 6. Dari 9 ke 3 turun 6. Nah, maka untuk mencari A, kamu tinggal kurangi saja. 3 dikurangi 6. Berapa tuh? Min 3. Berarti A-nya min 3. Sekarang B-nya. Berarti min 3 dikurangi 6 lagi, berarti min 9. C-nya min 9 kurangi 6 lagi, min 15. Gitu ya. Oke, nomor 3 yang ditanya adalah dua bilangan berikutnya dari pola 49, 64, 81, dan 100. Dua berikutnya ini berapa? 49 itu 7 kuadrat. 64 itu 8 kuadrat. 8 kali 8 4 ya. 81 itu 9 kuadrat. 100 itu 10 kuadrat. Nah, berarti bilangan berikutnya 11 kuadrat. Berapa 11 kuadrat? 11 kali 11 121. Bilangan berikutnya berarti 12 kuadrat. 12 kuadrat 12 kali 12 144. Jadi jawabannya adalah 121 dan 144. Nomor 5 ada beberapa gambar. Kamu tinggal hitung aja titik yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama ada 1. Berikutnya ada 3 titik. Berikutnya lagi ada 6 titik. Ini ada 1 titik, ada 3 titik, ada 6 titik. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga. Yang ditanya adalah berapa sih jumlah titik pada gambar berikutnya. Kamu boleh secara manual. Berarti ini kalau mau digambar seperti ini ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau boleh pakai rumus. Rumus pola bilangan segitiga adalah N kali N tambah 1 per 2. Yang ditanya ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang ditanya ke 4, berarti ganti N nya jadi 4. 4 tambah 1 per 2. 4 kali 5 per 2. 4 kali 5 20 per 2 10. Berarti jumlah titik berikutnya adalah 10. Ini adalah pola bilangan segitiga. Kemudian nomor 6 ada pola bilangan yang dirumuskan dengan 5n min 2. Yang ditanya adalah suku ke 11. Berarti kamu tinggal ganti saja n-nya menjadi 11. Maka 5 kali 11 kurang 2. 5 kali 11 55. Dikurang 2 53. Ini gampang ya, tinggal dimasukin aja angkanya ke dalam. Oke, nomor 7 ada pola bilangan yaitu 5, 6, 8, 11, 15,
11, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah bilangan berikutnya berapa ya? Yuk kita cari yuk, berapa sih bedanya dari bilangan ke bilangan berikutnya. Nih, naik 1, naik 2, naik 3, naik 4. Berarti ini tinggal ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 5, 20. Maka jawabannya 20. Ada rumus dari pola bilangan yaitu N ditambah 5. Kamu diminta mencari suku ke-20, berarti U ke-20. Kamu tinggal ganti saja N-nya menjadi 20. 20 tambah 5. Maka 20 dikali, kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 20 tambah 5, 25. 2 kali 25, 50. Ada nolnya 1, berarti nilainya 500. Next, nomor 9. Ada baris aritmatika yaitu 4, 13, 22, 31, dan seterusnya. Ini adalah baris aritmatika. Kamu diminta untuk menentukan suku ke 10 dan ke 15. U ke 10 dan U ke 15. Yuk, suku ke N dari baris aritmatik rumusnya adalah A ditambah N min 1 kali B. A itu adalah bilangan pertama dari pola tersebut. Bilangan pertamanya adalah 4. N-nya yang diminta 10 kurang 1. B-nya beda dari tiap bilangan ke bilangan berikutnya. Dari 4 ke 13 bedanya berapa? Kamu tinggal cari tahu aja nih, beda dari 4 ke 13 naik berapa? Naik 9. Ini juga pasti naik 9. Naik 9 ya. Berarti bedanya adalah 9. 10 kurang 1, 9. Kali 9. Kerjain yang mana dulu? Yang dikali dulu, jangan ditambah dulu ya. Ingat konsep kabataku. Berarti kamu dahulukan yang dikali. Maka 4 tambah 81, 85. Sekarang kita cari suku ke-15-nya. Sama ya rumusnya ya. A tambah N min 1 kali B. A-nya bilangan pertamanya yaitu 4. N yang diminta 15 kurang 1. Bedanya tadi 9. Maka 4 tambah kurangi 14 kali 9. Ingat yang dikerjakan yang dikali dulu. 14 kali 9, 90, 126. Hasilnya 130. Maka jawabannya adalah 85 dan 130. Next, nomor 10. Jumlah 16 suku pertama dari kelipatan 8. Kelipatan 8 itu berapa aja sih? 8, 16, 24, dan seterusnya. Kamu diminta mencari jumlah. Kalau jumlah berarti rumusnya adalah SN. Kita cek dulu ini aritmatik atau geometrik. Bedanya berapa? Bedanya 8. Ini pasti sama semua karena kelipatan 8. Berarti kalau bedanya sama semuanya ya, bedanya tetap yaitu 8, maka ini adalah deret aritmatik. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Kita hitung ya. Jumlah yang diminta, N-nya berapa? Jumlahnya yang diminta adalah 16 suku pertama. Maka ini S16. Berarti 16 per 2. A-nya adalah suku pertama yaitu 8. N-nya 16 kurang 1. Bedanya pasti sama semua yaitu 8. Yuk, kita hitung. 16 per 2. 16 bagi 2, 8. 2 kali 8, 16. 16 kurang 1, 15. Kali 8. Maka 8 yang dikerjakan yang kali dulu. Oke. 15 kali 8, 80, 120. Jadi 8 kali, ini kali ya,
16 tambah 120, 136. Kita tinggal hitung saja, 8 kali 136. Jawabannya adalah 1088. Ingat rumusnya ya. Ini rumusnya. Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N kurang 1 kali B. Suku ketujuh dari baris geometri. Wah, ada baris geometri yaitu 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Kamu diminta mencari U ke-7. U ke-7. Kita cari tahu dulu rumus dari suku ke N baris geometri adalah Arni. A itu adalah suku pertamanya yaitu 1. R itu rasio. Rasio adalah perbandingan dari bilangan ke bilangan sebelumnya. Dari bilangan ke bilangan sebelumnya. Dari bilangan ke bilangan sebelumnya. Misalnya 3 ya. Berarti 3/1 sama dengan 3. Maka rasionya adalah 3. Berarti kali 3. N yang diminta 7 kurang 1. Maka 1 kali 3 pangkat 6. Cari tahu 3 pangkat 6 itu berapa? Yang kita cari tahu dulu 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 3 9 2 7 8 1 2 4 3 7 9 2 dapat 6. Berarti 3 pangkat 2 3 kali 3 9. 3 pangkat 3 kali 3 lagi, kali 3 lagi hasilnya ini, kali 3 lagi hasilnya ini, kali 3 lagi hasilnya ini. Maka 3 pangkat 6 adalah 792. 1 kali 792. Ini kali loh ya. Hasilnya 792. Nomor 12, kita hanya diminta mencari rasio pada baris geometri 1, 4, 16, 64 dan seterusnya. Rasionya berapa? Rasio itu adalah perbandingan antara bilangan ke bilangan sebelumnya. Jadi dari 4 ke 1, maka 4 banding 1 yaitu 4. Dah selesai, rasionya adalah 4. Nomor 13. Dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan aturan pada baris pertama terdiri dari 1 kursi. 1 kursi. Kemudian baris kedua berisi 4 kursi. Kemudian baris ketiga terdiri dari 16 kursi. Maka jumlah kursi pada baris ke-8. Nah, ini yang ke-8-nya berapa nih? Kursinya ada berapa di baris ke-8? Ini adalah baris geometri. Kenapa? Karena dia beda kan ya? Naik 3, naiknya beda. Ini udah baris geometri. Berarti kita pakai rumus suku ke N dari baris geometri yaitu AR pangkat N min 1. A-nya adalah bilangan pertamanya yaitu 1. R-nya adalah rasio. Kita cari dulu rasionya. 4 banding 1. 4 banding 1 yaitu 4. Maka 4 N min 1 8 kurang 1. Maka 1 kali 4 pangkat 7. Cari dulu nilai 4 pangkat 7. 4 pangkat 1 4. 4 pangkat 2 16. 4 pangkat 3 64. Terus kamu cari sampai 4 pangkat 7. Hasilnya adalah 16.384. Berarti 1 kali 16.384. Maka hasilnya adalah 16.384 kursi yang tersedia pada baris ke-8. Oke, soal berikutnya, jumlah 8 suku pertama dari deret geometri. Deret geometri berarti yang dicari adalah Sn. Kamu cari Sn dari deret geometri. Rumusnya adalah A kali R pangkat N dikurang 1 R min 1. Barisnya adalah 1 5, 25 dan seterusnya. Kita masukin ya. Yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama, maka S8. A-nya adalah suku pertamanya yaitu 1.
R-nya adalah rasio, kita cari rasionya. Perbandingan antara bilangan ke bilangan sebelumnya, 5 ke 1, berarti 5 per 1. Maka rasionya adalah 5. 5 pangkat N yang ditanya suku ke-8 kurang 1. Rasionya 5 kurang 1. Kita cari dulu nih 5 pangkat 8. Berapakah nilai dari 5 pangkat 8? 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 8 kali. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali. Kamu cari nilainya berapa? Hasilnya adalah 390.625 kurang 1 per 5 kurang 1, 4. Ini ya. Maka 1 dikali 390.625 dikurang 1 adalah 390.624 kali 1 pasti hasilnya segini juga. Dibagi 4. Jadi tahu berapa ya? Hasilnya adalah 97.656. Maka jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut ada 97.656. Nomor 15. Dalam sebuah gedung terdapat 6 baris kursi. Baris pertama terdiri dari 2 kursi. Baris kedua terdiri dari 4 kursi. Dan baris ketiga terdiri dari 8 kursi. Maka jumlah seluruh kursi yang terdapat dalam ruangan tersebut. Barisnya ada 6 semuanya. Yang ditanya jumlah seluruhnya, berarti S ke-6 karena ada 6 baris. Ini sama ya, masih deret geometrik. Berarti A kali R pangkat N kurang 1, R kurang 1. A-nya suku pertamanya yaitu 2. R pangkat N, yuk kita cari rasionya. Rasionya adalah 4:2, yaitu 2. 2. Tinggal dimasukkan saja, rasionya adalah 2. N-nya yaitu 6 kurang 1. Per rasionya 2 dikurang 1. Kita pindah ya. 2 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2-nya ada 6 kali. Cari tahu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Adalah 64 dikurang 1. 2 kurang 1, 1. Maka 2 kali 64 kurang 1, 63. Per 1 tidak berpengaruh ya, karena dibagi 1 hasilnya akan tetap saja. 2 kali 63, 126. Oke, gambar ini kita sediakan untuk soal nomor 16 sampai 18. Nomor 16, letak titik C adalah, kita lihat C ya. Untuk menentukan letak suatu titik, dahulukan dari sumbu X. Nah, X-nya dulu nih, dia kemana sih? 4, min 4. Kemudian Y-nya min 3. Maka letak titik C adalah min 4, min 3. Kemudian nomor 17, letak titik yang terletak di 3, min 2. 3, min 2 adalah titik D. Kemudian titik yang terletak di kuadran 2. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maka titik yang terletak di kuadran 2 adalah B. Itu dia jawabannya ya. Nomor 19, contoh titik yang terletak di kuadran 1 adalah nih. Kuadran 1 daerah ini. Jadi berapa aja terserah kamu, misalnya 1,1, 2,1, 3,2 bebas. Yang penting ada di daerah kuadran 1. Kemudian nomor 20, contoh titik yang terletak di kuadran 3. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Ini adalah kuadran 3, bebas mau berapa saja. Boleh min 1,1, min 1, min 2, min 3 ya. Titik yang terletak di kuadran 3, baik sumbu X maupun sumbu Y, dua-duanya adalah negatif. Kalau di sini dua-duanya positif. Kalau di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi bebas ya, mau berapa aja, yang penting letak titiknya sesuai dengan kuadran yang diminta.
Oke, nomor 21 kamu tinggal gambar aja nanti ya. Kemudian kita beranjak ke nomor 22. Diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan rank dari diagram panah yang sudah ada. 3 ke arah 10, kemudian 4 ke arah 14, 5-nya ke arah 16, 6-nya ke arah 17. Kita mulai dari domain. Domain adalah yang ada di daerah asal, yaitu 3, 4, 5, dan 6. 3, 4, 5, dan 6. Kodomain adalah semua yang ada di daerah lawan, yaitu 10, 14, 15, 16, dan 17. Sedangkan rank adalah yang dipilih. Yang dipilih siapa aja nih? 13 memilih 10. Oh, berarti 10 itu adalah rank. Yang dipilih 10, 14, 16, dan 17. Itu ya bedanya domain, kodomain, dan rank. Oke, nomor 23 kamu diminta untuk menuliskan contoh diagram panah dari korespondensi 11. Tahu ya, korespondensi 11 itu nggak boleh selingkuh. Siapa aja nggak boleh selingkuh. Misalnya nih Bu, misalkan ya 1, 2, 3 A, B, C. Jadi secara otomatis kalau korespondensi itu jumlah anggota di A dan di B itu harus sama, karena mereka harus punya pasangan dan mereka harus memilih, tapi satu aja, harus setia seumur hidup ya. Satu itu namanya korespondensi. Nah, apa bedanya dengan fungsi? Kalau fungsi ini koresponden. Nah, gitu lah ya. Sekarang kita mau bikin fungsi. Kalau fungsi misalnya 1, 2, 3. Kalau fungsi, si A memilih semuanya, tapi boleh milihnya sama. Misalnya 1 milih A, 2 milih A, 3 juga milih A. Boleh. Yang penting si A ini memilih. Yang B boleh kosong. Tapi korespondensi nggak boleh nih lawannya ada yang kosong. Itu bedanya ya. Kemudian nomor 25, tuliskan contoh korespondensi 11 dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa coba? Misalnya nomor induk KTP, itu kan setiap orang punya satu. Nomor induk siswa, tiap orang punya satu saja. Itu contoh kehidupan nyata yang merupakan